19 Oktober 2023, SMA Negeri 1 Tual kedatangan tamu dari Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Patimura Ambon. Para ibu yang hebat ini melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Tual yang bertempat di lapangan upacara SMA Negeri 1 Tual. Nah itu bisa, apalagi di kota-kota besar, hidroponik akan merupakan alternatif pilihan karena lahan terbatas, ya kan? Orang tinggal di apartemen, tidak ada lahan untuk tanam, tidak ada halaman. Jadi teknologi ini akan memberikan jalan keluar bagi lahan-lahan yang terbatas. Semangat bahwa yang lain, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Manajemen waktu itu yang sangat tepat dan komitmen. Ya, komitmen. Adapun sesi tanya jawab dengan siswa-siswi. Saya di sini ingin bertanya karena soal ibu-ibu sini terkait dengan lingkungan juga, karena tadi disebutkan di budaya ada salah satu faktornya lingkungan. Saya cukup mengikuti pemikiran environmental ethics, ya, pemikiran etika lingkungan. Karena itu saya ingin bertanya soal etika lingkungan. Ada seorang profesor hukum namanya Christopher Stone. Dia membuat satu paradigma baru dalam dunia hukum, yaitu dia menulis esai. Judul esainya adalah Should Trees Have Standing? Apakah pohon itu mempunyai legal standing? Karena waktu tahun 75, Bu, yang disebut sebagai person in law atau subjek hukum itu hanya manusia, dan pohon belum termasuk pada waktu itu. Dia buat paradigma baru bahwa pohon itu bahkan sudah bisa dijadikan sebagai subjek hukum. Nah ini saya ingin bertanya pada keempat ibu yang ada di sini, pendapat ibu tentang satu terobosan baru yang dilakukan oleh Christopher Stone ini dalam bisa dibilang dunia hukum juga dan dunia etika lingkungan, yang menghasilkan satu kesimpulan bahwa ternyata yang disebut sebagai subjek hukum atau yang barangkali disebut sebagai person in law itu bukan hanya manusia, tapi bahkan alam pun ikut termasuk di dalam subjek hukum atau person in law. Itu mungkin. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Dari pertanyaan ini saya bisa tahu bahwa adik-adik siswa ini ternyata banyak membaca. Luar biasa. Walaupun pertanyaan dari satu orang, tapi saya yakin yang lain akan terpacu untuk lebih banyak membaca. Membaca itu kita punya modal ya, modal untuk hidup. Maaf. Saya kemarin ini menjadi penanggung jawab dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Dan untuk budidaya perikanan ada satu poin, ini international conference, maaf, sehingga apa yang dibutuhkan atau apa yang dipersyaratkan di luar sana di negara lain itu diberlakukan di kami. Jadi untuk jurnal yang menulis tentang budidaya yang memelihara ikan, dalam hal ini saya tadi pertanyaannya tentang pohon, ya, tapi saya mau melihat dari segi ikan karena sama-sama makhluk hidup bukan manusia. Nah, ternyata untuk menulis jurnal yang bisa dipublikasi ada satu persyaratan, yaitu bahwa bagaimana Anda sebagai peneliti memperlakukan si ikan. Dari situ kita harus cari jawabannya apa ya untuk melengkapi jurnal atau paper atau artikel. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan ada profesor, ada penulis-penulis yang lain, bahwa kita harus memasukkan, walaupun dalam prakteknya kami tidak melakukan, tetapi untuk memenuhi persyaratan itu kami harus memasukkan klausal atau pasal mana dari peraturan pemerintah tentang etik lingkungan itu tadi. Jadi ada dokumen dengan nomornya, maaf kalau kata-kata saya terbatas, tapi yang harus dimasukkan di dalam jurnal itu bahwa kami memperlakukan ikan atau hewan peliharaan yang dibudidaya lainnya dengan mengikuti standar kode etik itu, begitu. Jadi itu dari segi saya pribadi, saya ada kalanya tidak terlalu kesana karena saya pikir yang harus lebih dipertimbangkan dan diperhatikan adalah manusia. Itu yang utama dan yang pertama. Tapi kalau hewan-hewan kita misalnya, nanti nih
apa istilahnya peri kehewanan ya, kan selama ini kita tahu peri kemanusiaan. Kalau sekarang ada peri kehewanan, bukannya itu terlalu berlebihan gitu. Ini pribadi ya, jadi kalau ada yang tidak setuju, it's fine, no problem. Jadi, tapi yang pasti bahwa kita harus mengikuti itu kalau memang jurnal kita mau dipublikasi secara internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat jurnalis. Perkenalkan, nama saya Fauzan Isman Ryan dari Jurnalis Klub SMA Negeri 1 Tual. Di sini saya sudah bersama dengan para ibu yang luar biasa. Maaf, dengan ibu siapa? Ibu Yuliana Nathan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dalam studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya sendiri Ibu Dian Priti dari Universitas Patimura, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Bu, kabarnya hari ini bagaimana? Baik, syukur puji Tuhan, sangat baik. Baik, puji Tuhan, sehat ya. Di sini saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam rangka apa Ibu melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Tual? Ya, kami dari Fakultas Perikanan kita punya program sosialisasi yang selalu dilakukan setiap tahun. Dan ini pas di Tual kami datang, kami bisa memperkenalkan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, dan kita punya program yang ada beberapa program yang kami lakukan di sini. Kami juga dari Lalu Lintas Fakultas Perikanan, dan salah satu bagian yang kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kami sebagai staf pada Fakultas Perikanan dan Universitas Patimura punya tanggung jawab moral untuk mempromosikan fakultas ini kepada seluruh generasi kita dimanapun mereka ada. Dan kebetulan kami ada mendampingi ibu-ibu dan wanita Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kegiatan kerjasama dengan Dermawan Politeknik Tual. Kami ada di Tua, sehingga kami juga punya salah satu program adalah sosialisasi program-program studi kami, sosialisasi jurusan dan fakultas sekaligus universitas bisa lebih diperkenalkan kepada generasi-generasi muda. Kita bangga punya universitas pertama di Maluku, dan kita bangga universitas ini sampai sekarang di Maluku dia merupakan universitas yang unggul nomor 1 di Maluku. Ya, pertanyaan kedua dan yang terakhir, apa harapan Ibu untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Tual setelah Ibu melakukan sosialisasi di sekolah ini? Ya, terima kasih. Harapan kami semoga siswa-siswa di sini dapat memilih dengan tepat mana mereka harus, universitas apa yang mereka harus pilih, dan harapan kami mereka bisa memilih Unpati dalam hal ini Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan sebagai bidang minat mereka atau sebagai pilihan mereka ke depan. Itu yang kami harapkan. Karena bisa dari sini bisa membangun bangsa Indonesia. Kita tahu Maluku itu merupakan daerah 1000 pulau dengan berbagai macam ekosistem dan sumber dayanya, itu negara maritim ke depan. Ya, diharapkan kalian bisa memang bisa masuk ke sana, ke Universitas Murah. Kami menyediakan berbagai macam fasilitas untuk bisa menunjang kalian. Harapan saya karena kelautan, cinta laut. Harapan saya siswa-siswi SMA Negeri 1 Tual harus memilih Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas untuk bagaimana kita bisa menggali, mengeksplorasi sumber daya kita yang ada untuk kemakmuran bangsa dan negara, sekaligus kemakmuran kita di Maluku, masyarakat kita, nelayan kita harus punya kesejahteraan yang tinggi, tidak lagi mendapat gelar nelayan itu miskin dan Maluku daerah termiskin. Ya, kita mau Maluku harus bangga dengan potensi yang dia miliki dan masyarakatnya sejahtera. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya sudahi wawancara kami di pagi ini. Saya Fauzan Isman Ryan dan kameramen saya Muhammad Rizky Lububun. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.